Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Iwan Diki Bate, stambuk A42120004, kelas D, prodi PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis yang sebagaimana telah kita ketahui terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola atau bulu dengan menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu hewan unggas. Contohnya seperti hewan angsa. Bulu tangkis harus dimainkan setidaknya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh di lantai area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis juga memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras sehingga kita bisa benar-benar menguasainya. Kemudian sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis belum ada yang tahu pasti tentang asal mula pencipta olahraga bulu tangkis. Akan tetapi ada banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang Tiongkok punya permainan yang bernama jianxi. Aturan mainannya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak terjatuh ke tanah. Adapun perlengkapan permainan bulu tangkis, yaitu raket dan kok. Yang dimana raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket biasa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kemudian kok atau bola yang dipakai dalam permainan bulu tangkis yaitu terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm, dan berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Kemudian jumlah pemain dalam permainan bulu tangkis. Jumlah pemain dalam permainan bulu tangkis yang pertama yaitu tunggal atau pemain tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan biasa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang berikut pemain ganda, yaitu terdiri dari 2 tim. Dan kemudian pemain ganda campuran, yaitu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Kemudian penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Kemudian yang berikut penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi
Permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 kali babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan lagi. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 21 poin lebih dulu. Kemudian ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis memiliki panjang 13,40 meter, sedangkan lebar 6,10 meter. Sedangkan tinggi tiang net adalah 1,55 meter dan tinggi net 1,52 meter. Jarak garis servis depan net ke net yaitu 1,98 meter, sedangkan jarak garis servis tengah ke garis samping yaitu 3,05 meter. Kemudian jarak garis servis belakang ke garis belakang yaitu 0,76 meter untuk permainan ganda. Sedangkan garis samping ke pinggir lapangan yaitu 0,46 meter untuk permainan tunggal. Kemudian ada teknik pegangan raket yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Yang pertama adalah teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika kita memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Sedangkan teknik backhand hampir sama seperti teknik forehand. Hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan sejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memegang raket yang baik dalam permainan bulu tangkis. Cara memegang raket yang baik dalam permainan bulu tangkis pada umumnya ada 2 cara memegang, yaitu teknik forehand dan backhand. Ya, kita langsung saja. Yang pertama adalah teknik memegang forehand. Contoh teknik memegang forehand yaitu kepala raket menyamping, tangan kita menggenggam raket, kedua jari yaitu ibu jari dan jari telunjuk kita usahakan menyatu dan membentuk seperti huruf V. Contohnya seperti ini, membentuk seperti huruf V. Ya, kemudian yang kedua adalah teknik backhand. Teknik backhand ini hampir mirip dengan teknik forehand, teknik sebelumnya. Hanya saja teknik sebelumnya jari telunjuk dan ibu jari kita menyatu dan membentuk seperti huruf V. Melainkan teknik backhand ini ibu jari kita terpisah dengan jari telunjuk. Melainkan ibu jari kita ditempatkan tepat lurus dengan gagang raket dan mengikuti lurusnya gagang raket. Seperti halnya kita sedang berjabat tangan. Contohnya seperti ini. Cara memegang raket dengan teknik backhand. Seperti halnya berjabat tangan. Sekian materi yang dapat saya bawakan dan dapat saya peragakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan ucapan banyak terima kasih. Kita langsung saja menuju ke materi pembelajaran berikutnya. Adapun langkah kerja kaki yaitu footwork yang biasa disebut dengan footwork.
Bulu tangkis menurut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat, karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Kemudian ada beberapa servis dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah servis forehand pendek, yaitu pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua yaitu servis forehand tinggi, yaitu teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Kemudian adapun servis backhand, yaitu servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serangan lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang berikut ialah cara memukul. Cara memukul dalam permainan bulu tangkis. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa menjadi bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut kita ketahui, yaitu pukulan lob, drop shoot, drive, netting, dan smash. Yang pertama itu adalah pukulan lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini bisanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun menjadi cepat lelah. Yang kedua, drop shoot. Pukulan drop shoot bertujuan mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Permainan biasanya melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shoot dan kok justru jatuh di dekat net. Dan yang keempat ialah netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi yang tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Kemudian yang kelima adalah smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, permainan harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Sampai di sini materi tentang bulu tangkis yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga.